Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini, kita telah mencapai pasal 6 dari Kitab Roma, Surat Pembenaran. Hari ini mudah-mudahan kita akan mempelajari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mohon siapkan Alkitab Anda dan bergabung bersama kami dalam pelajaran ini. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Rasul Paulus memulai dengan mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya ingin mengomentari ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa yang Paulus katakan? Ini berhubungan dengan ayat terakhir di pasal sebelumnya, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Beberapa orang mungkin menafsirkan ayat ini untuk mengatakan bahwa karena tinggal dalam dosa, menyebabkan karunia berlimpah. Marilah kita tetap dalam dosa untuk memberi Tuhan kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak kasih karunia. Di sini Paulus mengajukan pertanyaan retoris. Dia mengajukan dua pertanyaan dalam pasal ini. Ini yang pertama dan yang kedua ada di ayat yang ke-15. Jawaban untuk keduanya adalah tentu tidak. Orang percaya sejati sepenuhnya mengecualikan gagasan membiarkan kasih karunia berlimpah dengan tinggal dalam dosa. Setidaknya untuk dua alasan. Pertama, karena orang beriman mengetahui penderitaan yang diakibatkan oleh dosa terhadap penyelamat kita yang terkasih. Kedua, karena dosa kehilangan rasanya dan ketertarikannya di mata orang beriman sejati. Kita tidak lagi bernafsu seperti dulu. Sekarang kita tidak mencintai dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita mati terhadap dosa? Untuk memahami bagian ini, kita perlu menyadari bahwa dengan pasal 5 dan ayat 12 kita memulai bagian baru. Dan sebelumnya, sampai pasal 5 dan ayat 11, Paulus berbicara mengenai dosa. Di sini dia berbicara tentang dosa. Sebelumnya dia berbicara tentang pembenaran karena kita membutuhkannya karena dosa kita. Tapi sekarang dia berbicara tentang kebebasan dalam hubungan dengan dosa. Sebelumnya dia berbicara tentang kematian Kristus bagi kita. Tetapi sekarang dia berbicara tentang kematian kita bersama Kristus. Ini adalah dua masalah yang berbeda. Masalah dosa yang membutuhkan pembenaran melalui kematian Kristus bagi kita. Dan masalah kedua adalah dosa. Sifat rusak, sumber rusak yang menghasilkan dosa. Masalah dosa ini membutuhkan kebebasan dan penyembuhan, membutuhkan kematian kita bersama dengan Kristus. Jika seseorang meninggal, dosa tidak bisa memberi Dampak apapun padanya. dosa tidak memiliki kekuatan maupun hubungan dengan orang mati. Jadi di sini Paulus berbicara tentang status dosa dan bukan tindakan dosa. Tepat. Dia berbicara tentang kebebasan dan bukan pembenaran. Dia berbicara tentang mati dengan Kristus dan bukan kematian Kristus. Untuk saya. Untuk saya. Tepat. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Ayat 3 dalam pasal 6 mengatakan bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Apa yang dimaksud di sini dengan baptisan? Apakah itu baptisan air yang umum? Juga tentang mati bersama Kristus, bagaimana kita mati bersama Kristus? Ya, mohon klarifikasi ayat ini, Saudara Yosef. Ayat ini tidak secara tepat mengatakan bahwa kita telah mati bersama Kristus. Dan baptisan tidak mengajarkan kita bahwa kita telah mati bersama Kristus. Sebaliknya kita dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian. Dan sebanyak yang dibaptis dalam Kristus Yesus dibaptis dalam kematiannya. Eis dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Inggris adalah bahwa kita mau ambil bagian dalam kematiannya. Baptisan menvisualisasikan kematiannya kepada kita, tetapi apa yang terjadi seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat berikut adalah masalah anggapan. Ketika Kristus disalibkan dan mati, Tuhan melakukan sesuatu yang lain. Orang-orang menyalibkan Kristus inilah yang mereka lakukan, tetapi Tuhan melakukan tugas lain karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Inilah yang Allah capai dan kita menerimanya dengan iman. Sebagaimana kita tidak bersama Kristus ketika Dia memikul dosa-dosa kita di kayu salib dan kita mempercayainya, kita juga percaya bahwa Tuhan menyingkirkan manusia lama itu. Melalui kematian dan penguburan Kristus, sifat rusak itu dihapuskan di mata Tuhan. Kita menerima kebenaran ini dengan iman. Dapatkah kita katakan kita di dalam Kristus ketika Dia mati dan kematiannya diperhitungkan sebagai milik kita? Sama seperti kita di dalam Adam dan kematian serta dosanya diperhitungkan sebagai milik kita. Apakah ini pendekatan yang valid? Saya tidak punya bukti bahwa kita di dalam Kristus sebelum kematiannya. Kristus tidak menjadi kepala dari benih yang baru kecuali setelah dibangkitkan. Namun, ketika orang-orang menyalibkan Kristus, Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan menyalibkan manusia lama itu bersama Kristus. Ketika Kristus dikuburkan, seluruh natur yang rusak juga terkubur di mata Tuhan. Dan ketika Kristus bangkit, manusia baru telah bangkit. Kita bangkit bersamanya ke dalam pembaruan hidup atau alam kehidupan baru. Ini membawa saya ke pertanyaan lain. Apa yang dimaksud dengan manusia lama? Manusia lama adalah ekspresi. Hal ini disebutkan 3 kali dalam Alkitab, sekali di sini di Roma 6, ada juga di Kolose pasal yang ketiga. Dan ketiga kalinya dalam Efesus pasal yang keempat. Sebanyak 3 kali. Ini adalah kepribadian konseptual. Mewakili seluruh sifat rusak yang dibenci oleh Tuhan. Dan itu diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Saat Adam tidak patuh dan makan dari pohon itu, Tuhan melihat semua hasilnya. Kejatuhan ini terbentuk dalam satu kepribadian konseptual yang disebut sebagai manusia lama yang akan berisi banyak hasil mengerikan seperti berbohong, membunuh, pencurian, perzinahan, dan percabulan. Sebaliknya, manusia baru itu diperbarui dalam pengetahuan menurut gambar dari penciptanya. Jadi manusia lama itu mewakili karakter manusia di dalam Adam. Tepat. Bahwa ia jauh dari Tuhan. Sebenarnya ini adalah karakter manusia dalam Adam. Semua hal yang mengerikan dalam dia dapat dihasilkan dalam Adam, dipersonifikasikan dalam konseptual ini kepribadian manusia lama itu. Saya ingin mundur ke ayat 3 dan bertanya tentang apa yang terjadi di dalam baptisan air terhadap seseorang yang datang dari lingkaran yang berbeda, dari kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Apakah tindakan yang rahasia dan tidak terlihat terjadi, ataukah ada pengajaran atau simbolis yang perlu untuk dipahami? Ide dari pembaptisan yang melibatkan operasi rahasia dan tak terlihat dibangun atas kesalahan membaca Yohanes pasal yang ketiga. Ayat itu tidak berbunyi kecuali seorang dibaptis dengan air dan roh. Tetapi bunyinya sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Baptisan tidak memiliki rahasia. Makna nyatanya adalah pemuridan. Dan menunjukkan bahwa saya milik Kristus dan menjadi muridnya. Inilah yang dimaksud dengan baptisan. Memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes.
Membaptis adalah menjadikan murid. Ketika saya dibaptis, saya menjadi murid Kristus. Arti spiritualnya adalah sifat lama saya tidaklah cocok untuk surga maupun bumi. Tetapi satu-satunya tempat yang layak untuk sifat lama ini adalah penguburan di kuburan. Karena itu melalui baptisan saya menyatakan bahwa saya tidak cocok untuk surga ataupun bumi. Saya hanya cocok untuk penguburan. Ketika saya menerima putusan ini, saya bangkit sebagai kepribadian lain. Dan bagian ini bukan hanya pandangan, tetapi nyata. Itu sebabnya Tuhan Suci mengatakan jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, itu tidak mengatakan dalam rupa kebangkitannya. Baptisan tidak memiliki kemiripan dengan kebangkitan. Sebaliknya, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita menjadi diidentifikasi dengan dia dalam kebangkitannya yang merupakan karya nyata yang dihasilkan oleh berdiamnya Roh Kudus dalam kita. Secara umum, pembaptisan adalah menolak manusia lama dan menguburkannya Benar. di dalam air pembaptisan. Ayat berikut, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saya butuh Anda untuk berkomentar. Kami mempelajari apa itu manusia lama, karakter manusia dalam diri Adam. Tetapi apakah itu sama dengan tubuh dosa? Apakah ada kesamaan atau perbedaan di antara mereka? Apakah mereka hal yang sama? Atau bagaimana sebenarnya? Tidak, mereka berbeda. Ketika kita membaca karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Beberapa menganggap tubuh dosa sebagai tubuh yang dosa pekerjakan. Tubuh ini tidak lagi melayani dosa karena tubuh dosa akan disingkirkan. Akhir dari pasal yang sama memberitahu kita siapa yang akan kita pilih melayani dengan tubuh yang sama. Seseorang menggunakan metafora yang bagus ini. Jika seorang teroris memiliki pabrik yang memproduksi senjata perusak, lalu Tuhan mengubah hati orang ini, jadi dia akan menggunakan pabriknya untuk memproduksi bukan saja senjata penghancur, tapi produk bagus yang akan berguna bagi umat manusia. Mesin yang sama yang digunakan oleh orang jahat untuk menghancurkan sekarang digunakan untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Tubuh ini pada hakikatnya tidaklah buruk. Mata dan tangan yang dengannya saya melayani dosa di masa lalu, hari ini akan saya gunakan untuk melayani Tuhan. Dengan tangan yang sama, mata dan kaki yang sama, ya dengan tubuh yang sama, yang bukan lagi tubuh dosa yang dikendalikan oleh dosa, tetapi dapat melayani Tuhan. Izinkan saya secara grafis menyatakan kembali apa yang saya pahami. Ya, Jika saya menganggap dosa sebagai dosa yang berdiam di dalam diri saya, ya, dan tubuh menjadi organ luar daging dan darah, ya, manusia lama itu adalah penghubung antara dosa yang tinggal di dalam diri dan organ yang ada di luar saya. Penyerahan manusia lama kepada kekuatan dosa mendorong organ luar saya untuk melakukan dosa, dan karena alasan itu disebut tubuh dosa. benar. Ketika manusia lama disalibkan, hubungan yang Dibatalkan. ada antara dosa yang ada dalam diriku dibatalkan dan organ tubuh saya terganggu, atau dengan kata lain tubuh dosa saya dilenyapkan. Ini yang saya pahami. Ya. Apakah itu benar? Pemahaman yang benar. Oke, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kemudian ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Mari kembali ke gagasan mati bersama Kristus. Mohon jelaskan sedikit lagi. Misalkan saya di penjara sebagai hukuman atas kejahatan. Tapi ketika berada di penjara saya meninggal. Pihak berwenang tidak akan menahan saya di penjara. Saya belum melunasi hukuman penuh karena saya meninggal. Dan mereka tidak akan memelihara orang mati. Jadi dia yang meninggal bebas dari dosa. Dia kehilangan hubungan dengan dosa. Jadi metafora di sini sangat kuat menunjukkan bahwa saya mati dan tidak lagi terhubung dengan dosa. Ya, benar. Saudara Yosef, mulai dari ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali, dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dari ayat-ayat ini, saya inginkan jaminan bagi orang beriman tentang masa depan mereka. Tentu saja ada jaminan yang bagus, namun saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa mulai dari pasal 5 dan
Ayat 12, pokok bahasannya bukanlah mengenai kematian Kristus bagi kita, melainkan mengenai kematian kita Kristus. dengan Kristus. Inilah diungkapkan ayat 8 di sini dalam bentuk hipotesis. Jika kita telah mati dengan Kristus. Jelas bahwa ini tidak benar-benar terjadi. Karena Kristus telah mati sebelum kita dilahirkan. Namun di mata Tuhan, kita sebagai sifat yang jatuh dan rusak mati bersama Kristus. Sebelumnya Paulus mengatakan bahwa manusia lama ada di dalam kita, disalibkan bersama Kristus. Jadi jika mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita memahaminya dalam dua cara. Kehidupan muncul setelah kematian dan itulah yang terjadi dengan Kristus. Ketika Dia bangkit dari kematian, kita dibangkitkan bersamanya seperti dalam Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan Dengan bersama Kristus. dengan Kristus. Ini juga mencakup visi masa depan. Ketika Kristus datang, jika tubuh kita ada di kuburan, kita akan bangkit dari kematian. Dan jika kita masih dalam tubuh fana kita akan diubah kepada gambaran tubuhnya yang mulia. Kita percaya bahwa kita akan tinggal bersama dengan Dia. Jika kita masuk ke kubur, kita akan bangkit. Jika tidak, tubuh kita akan diubah. Ayat 9 mengatakan Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia ingin mengatakan bahwa kita juga sama. Karena Kristus tidak mati lagi, apa yang akan Anda katakan kepada orang percaya yang takut? Karena banyak yang membuatnya meragukan jaminan abadinya dengan mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk membuat kesalahan. Sungguh hal yang luar biasa dan penting bahwa Kristus mati satu kali dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Jika kita melihat Injil Yohanes pasal 14, Kristus berkata tentang hari Roh Kudus turun, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri Hidup kita. kelak, sekarang hidup baru saya tidak dalam darah saya, itu adalah kehidupan fisik, tapi hidupku adalah hidup yang kekal dalam Kristus yang adalah kepalaku. Jika kepalaku terpisah dari tubuhku, kehidupan fisikku akan berakhir. Demikian juga saya tidak dapat dipisahkan dari kepala surgawi saya, yaitu Kristus. Jadi jaminan hidup Kristus adalah jaminan hidup saya. Izinkan saya mengulanginya. Kristus adalah hidupku. Kristus adalah hidup orang percaya. Ini berarti sama seperti Kristus mati satu kali, kita juga mati satu kali bersamanya. Kristus telah bangkit dan kita memperoleh hidup. Dan karena maut tidak berkuasa lagi atas Kristus, jadi kemudian kita tetap dalam kehidupan yang sama dengan Kristus selamanya. Jaminan. Ini adalah jaminan abadi Jaminan kita. yang luar biasa. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan. Ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maukah Anda menjelaskannya? Bukankah kita sudah mati terhadap dosa? Mengapa dia mengulangi, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa? Ya, untuk memahami bagian ini, kita perlu menjelaskan beberapa ekspresi yang ada di sini. Ungkapan pertama ada di ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ungkapan kedua adalah yang dirujuk oleh saudari Neemat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ekspresi ketiga ada di ayat 13. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Jadi ekspresinya adalah kita tahu, memandang, serahkan. Mengetahui apa? Sesuatu yang tidak kita saksikan ketika Kristus disalibkan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Berdasarkan pengetahuan itu, kitab suci lebih lanjut menjelaskan memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kata memandang diulang berkali-kali. Seringkali dalam tulisan Paulus pasal yang keempat menyebutkan kata memandang sebanyak 11 kali. Kitab Roma penuh dengan memandang itu dan ini. Dia salah satunya memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ini sangat penting. Pikiran kita menjadi tercerahkan tentang
Manusia lama kami yang disalibkan bersama Dia. Inilah perhitungan hati, sehingga dapat memutuskan memandang diri mati bagi dosa. Setelah perhitungan, muncul keinginan untuk bertindak. Serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Ini adalah jalan menuju kebebasan kita. Kita tidak bisa dibebaskan tanpa mengetahui terlebih dahulu bahwa manusia lama kita telah disalibkan 2000 tahun yang lalu bersama dengan Kristus. Kedua, kita memperhitungkan diri kita sendiri mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ketiga, kita mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Jadi di bagian pertama hingga pasal 5, kami diberitahu tentang dosa dan bagaimana dibenarkan oleh iman. Tepat. Di sini kita diberitahu tentang bagaimana menjadi bebas dari kuasa dosa yang membutuhkan kita terlebih dahulu mengetahui, kemudian memandang, lalu menyerahkan hidup kita Untuk menyerahkan. Ya, atau tubuh kita bagi Kristus. benar. Saya masih ingin mendengar definisi yang lebih luas untuk istilah memandang. Bagaimana saya memandang diri saya mati bersama Kristus secara praktis. Praktis, orang mati tidak berinteraksi dengan dosa. Lalu mengapa saya memerangi dosa? Mengapa saya meletakkan di depan saya dan berbicara dengannya? Mataku tidak boleh melihat apapun yang tidak memuliakan Tuhan karena mata ini mati. Tapi mereka masih mencari, oh kalau begitu aku harus menyerahkan diri saya kepada Tuhan sebagai orang hidup dari kematian. Saya harus melihat hal lain secara praktis. Anda memandang diri sendiri. Ini adalah aplikasi spiritual. Dari perkataan Kristus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Beberapa orang melakukan kata-kata ini secara harfiah dan tanpa kebijaksanaan. Mereka benar-benar mencabut mata mereka. Tetapi bahkan jika Anda melakukan itu, ini tidak akan menghentikan imajinasi yang salah. Anda lebih baik menjaga mata Anda dan menahan diri untuk melihat apa yang tidak memuliakan Tuhan. Anggap saja mati bagi dosa, tetapi bekerja secara aktif untuk Tuhan karena tanpa mataku aku tidak akan dapat melayani Tuhan secara efektif dengan mata yang Dia berikan kepada saya. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mohon komentar terakhir dari Anda, Saudara Yosef. Itu adalah tubuh fana karena dosa yang berdiam. Kita memahami bahwa hubungan kita dengan dosa berakhir sejak manusia lama itu disalibkan. Kita tidak bisa membiarkan dosa untuk bertata lagi dalam tubuh fana saya, untuk mematuhinya dalam nafsu saya. Ada sebuah simbol dalam perjanjian lama yang memperjelas gagasan ini. Anak laki-laki Mesir, pelayan Tuhan orang Amalek yang berperang melawan Daud. Lalu Daud menyelamatkannya. Sejak itu, dia mulai melayani Daud. Untuk melawan Amalek, tuannya berubah. Pelayan itu tidak lagi melayani orang Amalek. Siapa yang meninggalkannya dalam penyakitnya, tapi dia melayani Daud, Tuan sejati. Demikian pula dosa membuat kita celaka. Oleh karena itu kita tidak akan mematuhinya. Sebaliknya kita akan mentaati Dia yang membebaskan kita. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita rangkum studi ini bersama hadirin. Bagaimana kita menjawab siapa yang mengatakan, mari kita tinggal dalam dosa agar kasih karunia berlimpah? Seperti yang dikatakan Alkitab, kita pasti menolaknya karena dua alasan. Pertama, kita belajar bahwa dosa mendukakan hati Allah. Kedua, kami mempelajari bahwa dosa kehilangan rasa dan daya tariknya di hati orang beriman sejati yang hati dan hidupnya sekarang menjadi milik dari Kristus sepenuhnya. Oke, juga orang percaya tidak bisa hidup dekat dengan dosa dengan cara apapun. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Apa artinya? Manusia lama kita adalah kepribadian konseptual. Sifat rusak yang dibenci Tuhan akibat kejatuhan dari Adam atau karakter manusia dalam Adam. Namun orang itu disalibkan atau mati bersama Kristus. Jadi tubuh dosa yang merupakan tubuh fisik ini berubah dan tidak lagi melayani dosa, tetapi melayani Tuhan dengan perbuatan baik. Tuhan memberkati Anda, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan studi ini di episode yang selanjutnya.
Pemirsa terkasih, firman suci Tuhan mengajarkan kita bahwa orang berdosa mati dalam dosa dan kesalahannya. Di mata Tuhan, orang berdosa sudah mati dalam dosa dan kesalahannya. Bagaimana dia akan mencapai kehidupan? Yaitu ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat pribadi untuk hidupnya, baru ia mencapai hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang terjadi setelah dia menerima kehidupan dengan iman? Terlepas dari komunitasnya, entah Kristen ataupun tidak, langkah selanjutnya adalah dibaptis. Lalu apakah sebenarnya yang dilambangkan oleh baptisan? Baptisan adalah pencelupan tubuh dalam air seolah-olah terkubur. Apa yang kita kubur? Kami mengubur manusia lama itu, karakter manusia dalam Adam. Baptisan tidak memberi saya hidup yang kekal, karena aku sudah mendapatkannya dengan percaya dalam hatiku, dalam Kristus dan karyanya di kayu salib. Menolak manusia lama itu berarti menolak karakter saya ketika hidup saya ada di dalam dosa. Ketika saya masih di dalam Adam sebelum iman. Masuk ke dalam air baptisan melambangkan, menyingkirkan karakter lama saya, dan juga mengubur manusia lama itu yang disalibkan bersama Kristus. Baptisan adalah aplikasi dari penguburan manusia lama yang meninggal dengan Kristus di kayu salib. Kristus memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Manusia lama yang mati bersama Kristus di kayu salib akhirnya terkubur di dalam baptisan, dan orang yang dibaptis menjadi dipersatukan dengan Kristus dalam hidup yang baru dan menjalani kehidupan yang baru. Saya mengundang Anda untuk berpikir tentang kehidupan baru Anda bersama Kristus. Pikirkan bagaimana bertumbuh di dalam Kristus, bagaimana hidup bersama Kristus, menolak dosa, dan bagaimana berpegang pada Tuhan. Dia yang mengecap hidup baru dan menerima hidup yang kekal tidak bisa hidup dalam dosa. Bagaimana kita yang telah mati bagi dosa hidup lebih lama lagi dalamnya? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya karena kita akan melanjutkan studi kita tentang pasal 6 yang sangat penting ini. Tuhan menyertai. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.